Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amin. Allahumma salli hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libasat wafitak. Alimna min ladunka ilman nafi'an wa taqabbalan bi rahmatika ya rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qal ma'allim Syekh Alim Al-Alim Al-Qadir Salim bin Ismail Al-Abdurrahman Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa aswarihi bidarihi amin. Faslun, yaitu satu pasal taharumus salatu allati laisa laha sabun muqaddam wala muqarran fi khamsati awqatin. Haram tahrumus salat wa haram itu salat. Haram salat allati laisa laha sabun, yang tidak ada sebabnya. Ada sebab pemerintah salat. Muqaddamun yang baik itu sebab yang kada wala muqarran atau sebab sabar. Ada mereka tak salat. Karena ada sebab. Apa perlona? Nah, kan nikah. Mun sebab sebab ini yang haram di lain Mekah. Di Mekah tidak ada kata-kata haram. Kalau di sini sholat sunnah setelah asar kan tidak boleh. Sholat apa? Cinta deh. Engkau lihat asri, ya. Setelah itu asar. Kalau setelah di asri itu beda. Atau sholat sunnah dua mutlak tidak ada. Haram. Tapi kalau di Mekah tidak. Ini maksudnya yang ada kata-kata haram. Ini kalau selain Mekah di tanah haram. Yang haram itu ada 5 perkara. Ada 5 waktu yang diharamkan selain kita ke Mekah. Mau ke Mekah bebas gitu. Sholatnya. Yang di sini haram, di sana tidak haram. Nah ini kan. Karena ke Mekah ini kan tidak semuanya orang bisa nikah. Makanya khusus di Mekah bebas. Ada 5 waktu yang diharamkan. Pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rahim. Pertama, di saat munculnya matahari. Muncul matahari, itu tak boleh sholat. Haram itu, waktunya haram. Dosa sampai. Mengapa? Karena pertama munculnya matahari, itu taring-taring setan, tanduk-tanduk setan berkeliaran kemana-mana. Tak boleh. Haram. Pertama munculnya matahari. Tapi kalau udah matahari di atas, kira-kira jam 7, setengah 7, itu kan udah di atas. Tapi kalau awal muncul mau sholat itu haram. Allahumma sholli ala Muhammad. Dosa sampai kira-kira tinggi. Tingginya itu sekiranya kita andai kata kita nonton semua depak saking semangat. Nomor 2 yang begitu juga haram sholat wa indat istiwa fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazulah. Nomor 2 waktu istiwa. Waktu itu waktu pas matahari tengah, tidak ada bayang-bayang di situ. Itu haram sholat. Pas matahari, pas mujur ke bumi, itu namanya waktu istiwa. Andai kata kita mendirikan sesuatu barang, maka di situ, umpama kita mendirikan pulpen, tidak mungkin ada bayang-bayang. Itu pas pertengahan matahari di tengah-tengah, itu namanya waktu istiwa. Itu haram sholat. Mau sholat apa? Kau lihat duhurnya belum masuk. Mau sholat duha, diragukan. Bisa waktunya duhur masuk. Diragukan. Maka haram di situ. Memang. Lain sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, waktu istiwa boleh. Kalau sholat Jumat. Hatta tazulah sampai geser. Tapi kalau seumpama sholat biasa, qobliyah atau sholat sunnah, sholat apa-apa, pas waktu istiwa itu tidak boleh. Haram. Tapi kalau sholat Jumat, walaupun waktu istiwa, itu boleh. Ini kan selain sholat Jumat. Dan juga begitu juga haram. Wa inda istirari hatta taghruba. Di saat kuning hatta taghruba sampai terbenam matahari. Kuning. Maksudnya setelah asar ini. Setelah asar. Kan kalau matahari itu cerah. Itu kan ada mega, ada kuku kuning di sebelah barat. Setelah asar, itu nggak boleh kita sholat. Sampai terbenam betul matahari. Setelah terbenam matahari, berarti waktu maghrib sudah masuk. Boleh. Paham sih? Nah, ini kan. Baik,
Kalau asar tidak ada ba'diyahnya, tidak sah. Ataupun semua setelah sholat asar kita mau melakukan sholat sunnah mutlak, oh tak boleh, haram tetap. Sampai hatta taghriba syams. Hatta taghriba sampai terbenam matahari, betul-betul terbenam. Bisa terbenam matahari, nyelam mataharinya, terbenam mataharinya, maka di situ juga waktu sholat maghrib masuk. Bisa masuk waktu maghrib, ya boleh kita sholat maghrib. Setelah itu sholat ba'diyatul maghrib boleh. Juga wa ba'da sholatin subhi hatta tatlu'a syamsu. Setelah sholat subuh itu haram kita sholat lagi. Kan yang ada sholat qobliyah subuh. Berarti tidak ada, haram itu. Pandai kata kita sholat setelah subuh, sholat apa? Wong di situ tidak ada sholat ba'diyahnya. Di situ mau sholat sunnah mutlak tak boleh. Kecuali di Mekah kita nyaman. Mekah tadi bahas tanah haram. Hatta tatlu'a syamsu sampai muncul matahari. Nah, matahari muncul, baru di situ masuk sholat dua. Sholat isyraq namanya atau sholat duha. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ba'dal asli hatta taghriba. Ini 5 waktu inilah yang diharamkan dalam syariat. Mengapa diharamkan umpama setelah sholat asar sampai selesai terbenam matahari? Karena di situ setan-setannya mau pulang. Mau pulang diganti dengan setan malam. Kan bergantian setan ini. Malaikat siang, setan siang, setan malam, tak mungkin. Tak mungkin sama. Makanya gerakan sama pada diri manusia itu beda. Bisa jadi kuatan malam setannya, bisa jadi kuatan ya tergantung lah. Jadi yang pertama muncul matahari itu kornus syayatin namanya. Tanduk-tanduk setannya berkeluaran di situ. Mau keliaran. Sampai apa? Sampai terbenam matahari. Nah, kapan terbenam matahari? Ganti shift setan malam. Makanya ada kupu-kupu siang itu beda dengan kupu-kupu malam. Ya tergantung orangnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena setannya beda. Wallahu a'lam bishawab. Ya apa Bang Gus? Talim. Duh, sendiri Bang Gus. Pas epit sepi, aduh, dialek ngeri. Di mandiri ya. Badan di taklim. Epit sepi. Anu ki Bang Gus, sosona ki. Di mana? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Az-Zanuji rahimallahu taala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa nurihi wa asfarihi fid darain. Wa yaqulu, dan berdoa ya orang hadatsana, yaitu dapat pujian puji kulayamin tiap hari walalatin dan malam. Salah satu penyebab gampang rezeki dari Allah tiap hari tiap malam baca ini, bacanya Antallahul Azizul Hakim, Antallahul Malikul Quddus, Antallahul Alimul Karim, Antallahu Khaliqul Khair wa Syarr, Antallahu Khaliqul Jannati wan Nar, Alimul Ghaib wa Syahadah, Alimul Sirri wa Akhfa, Antallahu Kabirul Muta'al, Antallahu Khaliqu kulli syai'in wa ilayhi ya'udu kulli syai'in, Antallahu Dayyan Yaumiddin, lam tazal wa lam tazal, Antallahu la ilaha illa anta, Antallahu Ahadus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antallahu la ilaha illa anta, Ar-Rahmanur Rahim, Antallahu la ilaha illa anta, Al-Malikul Quddusus Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. La ilaha illa anta, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Lahul Asmaul Husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Sampai ke sini doanya.
Ini kalau dibaca salah satu penyebab rezeki kita itu gampang oleh Allah, lancar oleh Allah, barokah oleh Allah. Jadi saking terbentangnya ilmunya Allah, ada resep ini gampang rezeki lewat istighfar, lewat sedekah, lewat doa, lewat baca waqiah dan lain sebagainya. Tinggal dipilih saja. Artinya ini apa? Antallah, engkau ya Allah al-Aziz, dat yang maha agung, al-Aziz dat yang maha mulia, al-Hakim dan dat yang maha bijaksana. Oleh nenadil jika kisah jenakan adil takon adil. Panen tadi langsung kopeng. Antallah anta engkau ya Allah. Allah yaitu Allah, al-Maliku yang ngerajai, yang maha raja, al-Qudus engkau ya Allah yang maha suci. Antallah engkau ya Allah, Allah yaitu Tuhan, Allah al-Hakimu yang bijaksana, artinya al-Karim dat yang maha mulia. Anta engkau ya Allah, Allah yaitu Allah Khaliqul khairi yang menciptakan, yang menjadikan, yang menciptakan kebaikan, wasyari dan kejelekan. Antallahu engkau ya Allah Khaliqul jannati wan nar yang menciptakan surga dan neraka. Alimul ghaib wasyahadah dan engkau ya Allah maha tahu perkara yang samar, perkara-perkara yang terang-terang. Alimus sirri wa akhfa dan engkau ya Allah dan yang maha tahu yang lebih samar, yang lebih samar-samarnya perkara. Antallahu engkau ya Allah al-kabir muta'al adat yang maha agung dan maha tinggi yang maha mulia. Antallahu engkau ya Allah khaliqu kulli syai'in yang adat yang menciptakan sesuatu. Wa ilahi ya'udu kulli syai'in dan kepada engkau ya Allah akan kembali perkara-perkara tersebut. Makhluk-makhlukmu akan menghadap kepada engkau ya Allah. Antallah engkau ya Allah dayyanu yaumiddin adat yang maha belas kasih pada hari kiamat. Lam tazal yang tidak berhenti, tidak henti-henti. Walam tazal dan tidak buambu, tak berhenti-henti engkau ya Allah. Antallah dan engkau ya Allah. La ilaha anta tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Antallah engkau ya Allah. Al-Hadu adat yang maha tunggal, adat yang maha satu. As-Samadu adat yang dituju ya Allah. Lam yalid walam yulad dan engkau tidak punya putra. Lam yulad dan tidak juga diputrakan ya Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada bagi engkau sekutu sesuatu apapun orang tersebut. Antallahu la ilaha anta engkau ya Allah la ilaha anta tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Engkau merupakan dat sifatmu ya Allah Ar-Rahman yang bersifat belas, Ar-Rahim dan Nasr Rahman Rahim. Anta ya Allah engkau ya Allah la ilaha anta tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Al-Maliku adat yang merajai, Al-Qudus adat yang maha suci, As-Salamu dan adat yang memberi keselamatan, Al-Mu'minu adat yang membenarkan, kepada dirimu sendiri ya Allah. Al-Muhaiminu adat yang menjaga, Al-Azizu adat yang maha mulia, Al-Jabbaru adat yang maha memaksa, Al-Mutakabir dan adat yang maha agung dan maha sombong. La ilaha illa anta dan engkau ya Allah Al-Khaliqu, Allahul Khaliqu dan engkau Allahul Khaliqu, Allah yang telah menciptakan makhluk dan isi-isinya. Al-Bari'u yang menciptakan manusia, Al-Musawwir yang menggambar manusia, membentuk manusia. Lahul asmaul husna bagi engkau ya Allah nama-nama yang bagus, nama-nama yang agung. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, mensucikan satu perkara makhluk-makhluk ada di langit dan di ardi dan di bumi. Wa wal azizul hakim dan engkau ya Allah adat yang maha agung, al-hakim dan adat yang maha bijaksana. Tidak ada seagung Allah, tidak ada sebijaksana engkau ya Allah. Ini doa kalau kita baca bisa menyebabkan oleh Allah gampang rezeki, rezekinya barokah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bagus. Sulam. Bulan Ramadan waktu kita ngaji setengah jam, kasihanlah ibu-ibu, bapak-bapak kan gitu. Pas sampai dicek Bang Wawan kita ngaji boleh deh sih, aduh jadi Ustaz. Nah, bagus. Ya serbu ibu misalkan yang mengharapkan semoga pengajian barokah, pengajian kita diterima oleh Allah. Faslun istinja. Bab istinja. Bab istinja itu bersuci.
Kata-kata istinja itu bersuci. Bersuci itu dalam Islam ada dua hal. Ada bersuci dengan air, ada bersuci dengan batu. Jadi batu pengganti daripada air. Kalau tidak ada air, kita pakai batu yang suci. Faslun yang satu pasal. Yajibul istinja, wajib istinja min kulli rabbin kharijin, dari tiap-tiap perkara yang keluar yang basah, kharijin yang keluar min sabila, dari lubang depan dan lubang belakang. Ghairal mani, selain mani. Oleh istinja bil ma'i labanain, dengan air, ila ayatuhiral, ila ayatural mahallu, ila sampai ayatural mahallu, suci itu tempatnya. Au yang sahu atau ngosap, udah tempatnya. Au yang sahu atau ngosap, orang udah keluar najis, udah tempatnya keluar najis. Bitalati masahati dengan 3 usapan. Atau lebih dari 3 usapan, ila ayungkil mahallu, ila sampai ayungkil mahallu, suci bersih tempat tersebut. Wa ibakil atar, walaupun tersisa bekasnya, biqaliin pain, dengan perkara yang biqaliin pain, perkara kesap, tahirin yang suci, jamidin yang keras, ghairi muhtaramin yang tidak dimuliakan. Minawalin kikolin, dari tapak pindah najis tersebut, wa qabla jafafin, dan sebelum kering. Begini maksudnya. Kita bab istinja, bersuci. Wajib kita bersuci dari tiap-tiap perkara yang basah, yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Kalau tuh ada air, bersuci dengan air. Kalau tidak ada air, berarti kita dengan batu, 3 batu paling dikit. Sampai kalau seumpama dengan air, mana umpama ada Ustadz, batu ada, air ada, mana yang lebih utama? Tentunya air lebih utama, karena air bisa menghilangkan kesemuanya. Air. Tapi kalau tidak ada air, pengganti daripada air untuk kita bersuci, beristinja, adus besar, adus kecil, maka kita dengan apa? Batu. Dengan lagi seumpama kalau kita ada amal, dalam Islam itu gampang. Umatnya Rasulullah, umat Rasulullah, caranya dengan air. Bisa bersuci dengan air, bisa bersuci dengan batu, bisa adus dengan apa? Dengan abu. Seperti kita bertayamum, tidak ada air, Ustaz, mau sholat ya dengan abu. Ini khusus umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi umat sebelum tidak ada seperti ini. Kalau harus cari air, sampai nggak bisa dia bersuci dengan batu, tidak bisa dia bersuci dengan apa? Adus dengan abu, tak ada. Yang ada ini cuma umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya nyaman umat Rasulullah itu, asal kita bersyukur. Makanya kalau kita tidak bisa membahagiakan Rasulullah, minim jangan menyusahkan Rasulullah. Allahumma shalli. Kalau umat sebelumnya, umpama di sini kena najis, di sini baju tak bisa dibersihkan walaupun dengan air, harus digunting. Kalau di pipi harus digunting supaya ada dua. Langsung kolet, tak bisa itu airnya. Itu kalau umat sebelumnya. Kalau umat sebelum Rasulullah melakukan dosa langsung seketika itu juga nampak berbekas, entah benjol-benjol kah, sampai dia bertobat langsung ketahuan. Tapi kalau khusus umat Rasulullah, jangankan dia lakukan dosa 1 kali, 1000 kali pun dia berdosa, cuma urusan dia dengan Allah yang tahu. Tapi umat sebelum langsung benjol dua. Apa yang dia lakukan tergantung dosanya. Ada lagi umat sebelumnya itu depan pintunya langsung tertulis itu, tak bisa hilang ketika dia bertobat. Depan pintunya, jadi orang tahu. Oh, paman, naudzubillah, oh ini mencuri. Langsung depan pintunya itu langsung tertulis dengan sendirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa hilang tulisan tersebut walaupun dihapus kayak apapun. Bagaimanapun ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga umat sebelum Rasulullah itu melakukan dosa, harus saling membunuh. Di antara satu sama yang lain harus itu salah satu penebus dosanya. Jadi umat Rasulullah, alhamdulillah. Makanya saya bilang, kalau kita tak bisa membagikan Rasulullah, minim kita jangan buat susah Rasulullah. Minim jangan membuat susah Rasulullah. Karena kita sebagai umatnya dipantau 24 jam
oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Bagus? 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 Kemah, oleh apa? Di mah? Qal fakih. Qal fakih berkata orang yang sangat alim. Namanya Nasir Abi Lais Nasir, ini mazhab Hanafi yang punya kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi Imam Zarnuji ngambil dari kitab, bisa jadi dari kitab Tanbihul Ghafilin. Ini salah satu dari mazhab Hanafi yang terkenal alim alama wali. Sampai kitab sufinya, kitab-kitab tasawufnya oleh mazhab Syafi'i itu diambil. Ini contohnya. Alim alama mazhab Hanafi. Dia salah satu pengarang kitab Tanbihul Ghafilin. Qala al-Fiqhi rahimahullah ta'ala, apa kata beliau? Ma min ahadin fid dunya illa alaihi malakani muwakkalani min Allah ta'ala. Tidak ada dari satu orang pun di muka bumi ini, di atas dunia, illa alaihi malakani, melainkan ada yang menjaga dua malaikat. Raqib, atid, raqib. Semua malaikat tersebut yang menjaga makhluknya Allah, manusia, itu namanya nama malaikatnya sama. Raqib, atid, raqib, atid. Kalau baik, malaikat raqib berjalan mencatat maksudnya. Tapi kalau kejelekan yang kita lakukan, atid, malaikat atid. Jadi tak ada sesuatu dari hambanya Allah di muka bumi yang dia dijaga oleh malaikat, diawasi langsung oleh malaikat. Selain diawasi Allah Subhanahu, bisa saja meleset dari awasan malaikat, tapi tidak akan pernah meleset dari awasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa. Contoh, malaikat tidak mampu menembus, mencatat amal kebaikan manusia di bulan Ramadan. Malaikat kan makhluk malaikat, tapi Allah tetap mampu karena Allah Maha Perkasa. Malaikat tak mampu menembus zikirnya, hatinya orang, tapi Allah bisa. Jadi semua malaikat bukan berarti mampu semua menembus ruang rahasianya seorang hamba, hatinya hamba yang punya hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa. Ya yang dohir kaca, yang duduk, yang ada ngaji dicatat. Maksud hati kalian yang berpikir, tak mampu malaikat. Jangan. Tak bisa malaikat makhluk, namanya makhluk, ilmunya terbatas. Dan tidak ada batasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya qadanihi, yang menjaga malaikat tersebut. Malaikat dua, muwakkalin minallah, yang jadi wakil dari Allah. Ya qadanihi, yang menjaga malaikat dua kepada orang, lailan wa naharan, tiap hari dan tiap malam dan tiap hari, siang dan malam dijaga oleh Allah. Makanya kita jangan merasa tidak dilihat oleh Allah. Jangan merasa kita bebas di muka bumi. Ingat, bisa jadi istri kita tidak tahu, bisa jadi teman kita tidak tahu, bisa jadi suami kita tidak tahu, tapi tetangga kita tidak tahu. Tapi ingat, Allah tetap tahu. Malaikat tahu. Jadi apapun yang makhluknya kerjakan di muka bumi, terang-terangan ataupun samar-samar, kecil ataupun besar, kebaikan ataupun kejelekan yang dia lakukan, Allah Maha tahu. Waktubani a'malahu, dan mencatat malaikat dua yang wakil dari Allah, khairaha, kebaikan kelakuan hambanya, wa syaraha, dan kejelekan hambanya, wa hazlaha, dan canda hamba, kelakuan yang bercanda, yang serius, itu tahu Allah. Umpama sampean sholat tarawih, iseng-iseng tahu, serius tahu, kejelekan tahu, kebaikan tahu Allah. Serius hidup sampai menuju Allah tahu, tidak serius juga Allah Maha tahu. Makanya kita harus malu kepada Allah, karena kita tidak bisa menghilang, tidak bisa kita menghindar dari CCTV-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa inna alaikum lahafidin. Sesungguhnya kalian semua, kalian manusia, kalian jin, kalian makhluk, semua
lahafidin, itu ada yang menjaga. Ini saya ada yang tukang menjaga, itu malaikatnya Allah. Wa yurfa, yang sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yurfa'u lahu kullu yawmin kitabahu, dan akan diangkat bagi orang tersebut kullu yawmin, tiap-tiap hari. Kitabun, yaitu bukunya diangkat oleh Allah. Wa fi kulli, oleh malaikat. Wa fi kulli lailatin, tiap malam kitabun, itu ada buku. Wa tujma'u kutubu kulli salatin, dan dikumpulkan buku satu hari, satu malam. Yang satu malam dari jam 6 ketemu jam 6. Jam 6 ketemu jam 6 siang pagi. Yang buku siang, buku malam dikumpulkan. Semua buku-buku. Berarti kalau begitu satu bulan gampangnya 30. Berarti 60 buku. Satu bulan. Kan satu hari satu buku. Satu malam satu buku. Gampangnya berarti 30 hari sama dengan 60 buku. 60 buku kali 12. Kayak punya buku kita ya. Kayak mau buku. Allah. Dalam satu tahun dikumpulkan semua oleh malaikat. Satu tahun dikumpulkan, diajukan kepada Allah. Wa tajma'u kutubu kulli salatin fi lailatin nikah. Wa fi kulli lailatin kitabun. Wa tajma'u kutubu kulli salatin, dan dikumpulkan buku-buku tiap tahun bertepatan pas di lailatul nisfi Sya'ban, pada malam nisfi Sya'ban. Itu buku setahun semuanya itu dikumpulkan dari hitungan yang A sampai Z, kelakuan yang A sampai di Z. Wa yutrahu lahu kalami, dan dibuang perkataan-perkataan yang tidak penting bagi orang tersebut. Walau amalihim, dan kelakuan-kelakuan yang tidak penting dibuang. Wa yujma'u kitabu kulli sanatin, dan dikumpulkan buku tiap-tiap tahun di sijil, dalam sijil, dalam satu tempat buku. Fa idza kana ajalu waqa'a bin nasi, apabila terjadi, jadi satu tahun disimpan buku. Ini bukunya Zumar, ini bukunya Thohir, ini bukunya Habib Jamil, ini bukunya Syarifah, ini bukunya Ahmad Muhammad. Ini bukunya satu tahun, tidak akan keliru itu. Tidak akan keliru. Allah. Terus faida kana ajaluhu, apabila telah tiba ajalnya, mati maksudnya, waqa'afin naza, maka terjadi dalam sakaratul mautnya, naza itu di saat ruh mau dicabut malaikat itu naza. Yujma'u tilka sajarat, maka dikumpulkan semua buku-buku tersebut. Sajarat, buku-buku yang selama kita ada di dunia, dia dalam rentengan buku-buku yang pada hajat ruhu. Jadi kita udah tahu nanti itu. Sebelum kita masuk ke kubur, bisa kita sakaratul maut, buku sudah kita lihat. Tempat kita sudah kita lihat. Neraka tempat kita. Atau di surga tempat kita. Atau buku itu kebanyakan maksiat, atau buku kita selama kita balik itu baik. Allah, itu pasti kita akan menghadapi kematian. Pasti kita akan melihat buku-buku kita. Pasti kita melihat kelakuan kita selama kita balik sampai kita mati, sewaktu kita lakukan di dunia. Allah, fa idza kharajat, apabila sudah keluar ruhnya, dah mati maksudnya, tuh ya, maka dilipat, digulung buku tersebut, wa uliku ala unuki, dan digantungkan bukunya sendiri tersebut di lehernya orang yang mati. Wa futima alaihi, dan dicap, distempel buku, wa ja'ala, dan menjadikan mau pesta buku fil qabri, dalam kuburan. Di saat mati langsung bukunya langsung ada di lehernya. Di lehernya dicap bukunya. Sampai dibawa ke kubur. Pada makna qouli ta'ala, inilah maksudnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa kullu insanin alzamnahu kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Wa kullu insanin, tiap-tiap manusia alzamnahu, maka menetapkan kami, kata Allah, ta'irahu, buku-bukunya manusia, fi unuqih, dalam
dalam posisi di lehernya. Jadi dari kubur, sebelum dia dibawa ke kubur, bukunya sudah digantungkan, dibawa ke kubur. Nah, begitu. Jadi kita tuh bawa buku, bawa amal, baik ataupun amal buruk. Begitu juga nanti pada hari kiamat, buku tersebut ada di leher kita masing-masing, tidak akan pernah keliru, dan buku datang dengan tersendirinya atas izin Allah. Amal-amal yang belum pernah kita lakukan di dunia datang sendiri di dalam buku tersebut. Makanya semoga barokahnya Ramadan, dosa-dosa kita oleh Allah, dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja, semoga diampuni oleh Allah, semoga kita diridai oleh Allah, baginda Rasulullah, syuhada saleh, guru-guru kita, orang tua kita, semoga kita sukses selama dunia, dijauhkan dari balak-balak musibah-musibah, semoga kita husnul khatimah dengan keturunan anak saleh salihah sampai hari kiamat. Dan juga kita selamat dari dunia sampai akhirat. Semoga kita dipermudahkan urusan-urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat. Semoga kita selamat sukses dunia akhirat. Lihadin niat walikulli niatin salam fid dini wad dunya wal akhirat. Dan guru-guru kita diampuni dalam barzah, diangkat derajatnya oleh Allah. Barakahnya Ramadan, barakahnya ilmu, barakahnya perkumpulan. Dan semoga semua guru kita yang masih ada diberikan umur yang panjang dan barakah. Orang-orang tua kita begitu juga. Dan begitu juga orang-orang yang minta doa insya kita semoga terkabul hajat-hajatnya, dipermudah semua urusannya oleh Allah. Semoga ilmu kita barakah membuat umat sampai hari kiamat. Pondok Radul Talibin semoga barakah membuat umat sampai hari kiamat. Dan begitu juga muslimin muslimat di barat, di timur, di selatan, utara yang sakit semoga sembuh zahiran wa batinan. Semoga kita dijauhkan dari penyakit zahir batin, dijauhkan dari balak-balak musibah zahir batin. Dan begitu juga saudara kita di Palestina semoga diberikan kesabaran, diberikan pertolongan oleh Allah. Dan begitu juga saudara-saudara kita dimanapun berada. Dan begitu juga semoga hati kita dibersihkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, husnul khatimah yang kita nantikan. Bihadiniya wa likulli rizqin wa dunya wal akhirah. Wa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.